Saudara-saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam persekutuan kita, persekutuan Ibu Lydia. Walaupun tetap ini di dalam bentuk Zoom, tapi kami berdoa supaya saudara semuanya juga bisa mengikuti. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur serta memuji Tuhan karena setiap hari adalah merupakan waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk tetap berjalan, hidup dan bernafas bersama dan di dalam bimbingan dari Tuhan. Kami berterima kasih bahwa walaupun kami masih tetap di dalam keadaan bersedih karena perpisahan dengan saudara kami Elizabeth Tobing yang baru kemarin dimakamkan, tapi kami berterima kasih bahwa momen kesedihan tidak boleh menghalangi kami untuk tidak bersukacita karena Tuhan dan karena firman-Mu. Oleh karena itu sekarang kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu secara khusus mengenai kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kami berdoa supaya Engkau yang memberkati hamba-Mu dan memberkati semua para ibu dan saudara-saudara yang mendengarkan dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan. Dari Kisah Para Rasul bab yang pertama, kita membaca ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membaca untuk saudara-saudara dan saudara boleh mengikuti sambil membaca Alkitab saudara. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupi dirinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menghadap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti yang kamu lihat dia naik ke sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara, mengimani firman itu di dalam hidupnya, serta yang melakukannya dengan setia. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada masa kini di mana begitu banyak penyesatan terjadi terhadap pengikut-pengikut Tuhan Yesus, sama seperti yang telah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri sebelum dia disalibkan. Dia telah mengatakan bahwa menjelang zaman akhir akan semakin banyak penyesatan-penyesatan. Sehingga dengan demikian orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kokoh di dalam imannya, mereka juga akan disesatkan. Saudara-saudara, secara khusus yang menjadi poin penyesatan dari si iblis yang memakai kroni-kroninya, manusia-manusia yang anti kepada kekristenan, ialah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Dan salah satu
tentang pribadi Tuhan Yesus Kristus ialah mengenai naiknya Dia ke sorga yang menjadi bahan pembahasan kita pada saat ini. Saudara, mengapa kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar sudah naik ke surga? Saudara, fakta yang dapat kita lihat atau bukti yang dapat kita lihat dan percayai ialah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab yang kita akui merupakan firman Allah yang tidak pernah dipalsukan. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, saudara-saudara? Yang pertama ialah bahwa sama seperti kelahiran, sama seperti kematian, sama seperti kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, naiknya Dia ke sorga adalah merupakan fakta sejarah. Fakta sejarah artinya benar-benar terjadi di dalam sejarah dunia ini. Buktinya bahwa di dalam Alkitab dikatakan ada satu tempat dari mana Dia naik ke sorga. Di dalam Kisah Para Rasul, ayat bab yang pertama, ayat yang ke-12, dikatakan di sana bahwa Dia membawa murid-murid itu keluar dari kota Yerusalem, naik ke Bukit Zaitun. Dan setelah Dia memberikan pesan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menjadi saksinya sampai ke ujung-ujung bumi, lalu Dia terangkat ke sorga. Ya, Dia terangkat ke sorga. Dengan kata lain, ada satu tempat yang jelas, yaitu Bukit Zaitun, dari mana Dia naik ke sorga. Yang kedua, saudara-saudara, ialah juga pada bab yang sama, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9, dikatakan bahwa Dia naik ke sorga disaksikan oleh banyak saksi mata. Bukan hanya 1-2 orang, paling sedikit 11 orang, murid-murid yang masih sisa karena Judas sudah bunuh diri. Mereka mempersaksikan dengan mata kepala mereka sendiri. Setelah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, maka mereka memandang Dia terangkat ke sorga sampai tertutup kemudian dengan awan-awan. Yang ketiga, saudara, bahkan malaikat di sorga juga ada hadir 2 orang. 2 malaikat Tuhan hadir mengatakan kepada murid-murid itu tentang benarnya Kristus naik ke sorga. Dikatakan, apa yang kamu lihat ke sorga, sebagaimana Kristus telah naik ke sorga, demikian juga Dia akan datang dalam cara yang sama, bahwa Dia akan datang kembali ke bumi ini untuk yang kedua kalinya. Jadi malaikat di sorga pun meyakinkan murid-murid itu bahwa naiknya Yesus ke sorga itu bukan merupakan mimpi, bukan halusinasi, tetapi merupakan fakta sejarah. Mereka diyakinkan di dalam keraguan karena mereka belum pernah melihat peristiwa yang sama oleh kedua malaikat yang hadir berpakaian putih di tengah-tengah mereka, mengatakan kepada mereka bahwa Yesus itu benar naik ke sorga. Yang ketiga, yang keempat, saudara-saudara, ada momen atau waktu yang jelas. Jadi waktu itu dikatakan, saudara-saudara, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-3b, bahwa setelah 40 hari Tuhan Yesus setelah Dia bangkit membuktikan dirinya, berbicara, berjalan, berbuat, makan bersama dengan murid-muridnya itu setelah Dia bangkit. Sekaligus selama 40 hari itu Dia membuktikan untuk meyakinkan mereka bahwa benar-benar Dia bangkit, dan sebelum Dia naik ke sorga, Dia menyatakan segala sesuatu yang perlu, pesan yang perlu harus disampaikan kepada murid-murid itu, saudara-saudara. Dan setelah Dia memberikan wejangan kepada murid-muridnya itu yang perlu akan mereka ingat dan kemudian lakukan, saudara-saudara, maka Yesus terangkat ke sorga. Dikatakan bahwa
nanti kalau dia terangkat ke sorga, Roh Kudus akan dicurahkan kepada para murid-murid itu. Pada ayat 8 Kisah Para Rasul jelas sekali dikatakan demikian. Dengan demikian yang kedua dikatakan jangan mereka meninggalkan Yerusalem. Karena nanti Roh Kudus yang akan diberikan kepada mereka itu akan diberikan ketika mereka bersekutu di Yerusalem. Kisah Para Rasul ayat yang keempat. Dan yang ketiga dikatakan bahwa setelah mereka menerima Roh Kudus yang akan dicurahkan kepada mereka, mereka akan menjadi saksi sampai ke ujung-ujung bumi. Kisah Para Rasul ayat yang ke-8. Jadi benar saudara-saudara, tidak perlu diragukan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga adalah merupakan kebenaran. Karena merupakan fakta sejarah yang terjadi pada satu waktu, pada satu tempat, disaksikan oleh banyak orang, dan juga disaksikan oleh malaikat surgawi. Yang kedua yang perlu harus kita perhatikan saudara-saudara, dan yang menjadi bahan bagi kita untuk kita sampaikan kepada orang, mana tahu ada orang mau menyesatkan kita, mengelirukan fakta ini saudara-saudara, ialah apa tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga? Yang pertama saudara-saudara, tujuan Tuhan Yesus naik ke sorga ialah dia kembali kepada hakikatnya yang semula sebelum dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia setelah selesai tugas yang diserahkan oleh Bapa kepada dia, diselesaikannya dengan sempurna, saudara-saudara, maka dia kembali ke tempatnya yang semula di sorga. Ya, kalau di dalam Filipi 2, 5-9 dikatakan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu merupakan hak yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi hamba bagi manusia. Tapi setelah selesai semua tugasnya itu saudara-saudara, dia kembali ke sorga. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, sehingga semua lutut akan bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara, jadi itu sebabnya salah satu mengapa dia harus naik ke sorga. Dia tidak akan di dunia ini secara fisik, walaupun di dalam kemahahadirannya dia tetap berada dengan semua orang-orang yang percaya kepada dia semasa orang-orang percaya masih di bumi ini, tetapi tidak lagi secara jasmani. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa mengapa Yesus harus naik ke sorga ialah untuk membawa korban persembahan pengampunan dosa kepada Bapa di sorga. Kita tahu, saudara-saudara, bahwa di dalam perjanjian lama, orang Israel diminta untuk membawa domba jantan atau lembu jantan untuk disembelih oleh imam agung di bait Allah, di mana darah dari korban itu akan dibawa ke bilik yang maha kudus untuk dipersembahkan kepada Allah yang mereka yakini bersemayam di bilik yang maha kudus tersebut. Kalau domba atau lembu jantan itu sudah disembelih dan darahnya diambil, yaitu yang merupakan korban pengampunan dosa, kalau darah itu tidak akan dibawa oleh imam besar ke bilik yang maha kudus, maka tidak akan terjadi pengampunan dosa. Pengampunan dosa mereka yakini akan terjadi kepada umat Israel kalau darah itu kemudian dibawa ke bilik yang maha kudus oleh imam besar dan dipersembahkan kepada Allah. Dan setelah dipersembahkan kepada Allah, lalu imam besar kemudian memerciki umat itu dan dirinya sendiri. Karena imam besar itu juga orang berdosa. Jadi setelah diperciki, itu merupakan gambaran bahwa atau pernyataan dari Allah bahwa dosa mereka sudah diampuni. Jadi kalau korban persembahan itu tidak dibawa ke bilik yang maha kudus, tidak akan ada pengampunan dosa. Nah, itu merupakan gambaran dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini untuk
menggantikan manusia, berkorban bagi manusia, mencurahkan darahnya demi pengampunan dosa-dosa manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus pun sudah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, tapi kemudian darah itu tidak dipersembahkan kepada Bapa Surgawi, saudara, maka tidak akan ada pengampunan dosa terhadap manusia. Jadi pengampunan dosa terjadi kepada manusia setelah Yesus naik ke sorga, yang diibaratkan merupakan bilik yang maha kudus yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ya, bukan dibuat oleh tangan manusia. Itu di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-6 dan ayat 11 dan 12, saudara-saudara. Jadi korban itu ialah darahnya sendiri. Jadi dia naik ke sorga untuk mempersembahkan darahnya ke surga, ke hadapan Bapa Surgawi yang diibaratkan merupakan bilik yang maha kudus di Yerusalem. Lalu mempersembahkan darah itu kepada Bapa di sorga. Sehingga dengan demikian maka ada pendamaian antara manusia dengan Allah. Karena Yesus telah mengorbankan nyawanya, mengorbankan darahnya untuk pengampunan dosa manusia. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, tidak ada pengampunan bagi manusia. Karena kalaupun Yesus mencurahkan darahnya di Bukit Golgota, kalau tidak dipersembahkan itu kepada Allah, maka juga itu merupakan kesia-siaan. Jadi saudara, kematian dan kebangkitan serta kenaikan Tuhan Yesus adalah merupakan satu rentetan peristiwa yang merupakan satu kesatuan, supaya dengan demikian pengampunan itu ada di dalam hidup manusia. Jadi kita meyakini bahwa dosa kita telah diampuni oleh Allah Surgawi, oleh karena Yesus sendiri telah naik ke sorga mempersembahkan darahnya, menyatakan kepada Bapa di sorga, inilah yang telah kupersembahkan untuk pengampunan dosa semua manusia. Jadi sama seperti imam besar bagi orang Israel, saudara-saudara. Di dalam kitab Ibrani bab 7 ayat yang ke-11, ya, mulai dari ayat 15 sampai dengan 17 dikatakan bahwa dia seperti Imam Melkisedek yang datang memberkati Abraham, saudara-saudara. Jadi dia bukan memang keturunan Lewi, tapi dia imam menurut peraturan Melkisedek, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Ayat yang ke-6, dia mempersembahkan darahnya sendiri. Ibrani bab 10, saudara-saudara. Di bilik yang maha kudus yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Ibrani 8, tetapi surga yang baka itu, dan itu sebabnya dia naik ke sana. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Yesus naik ke surga, berarti resmi, saudara-saudara, bahwa dosa kita telah diampuni karena Yesus telah mempersembahkan kurban itu kepada Bapa di surga. Yang ketiga tujuannya, saudara-saudara, ialah Yesus naik ke surga satu-satunya manusia yang pernah hidup di bumi ini yang sudah naik ke sorga. Yohanes 3 ayat 13. Tidak ada yang sudah naik ke sorga selain daripada dia yang turun dari sorga, yaitu anak manusia. Dan dia, saudara-saudara, naik ke sorga bukan hanya kemudian naik ke sorga oleh karena tugasnya telah selesai di bumi, dan bukan hanya untuk mempersembahkan kurban pengampunan dosa kepada Bapa, tetapi dia naik ke sorga sebagai pengantara antara kita dengan Allah. Pengantara untuk menyampaikan semua doa-doa yang disampaikan oleh orang percaya kepada Bapa di sorga, supaya Bapa mengabulkan. Ibrani 10 ayat yang ke-12, saudara-saudara. Dia menjadi pengantara yang akan menyampaikan doa-doa kita kepada Bapa di sorga. Saudara, dan itu sebabnya kita berdoa di dalam nama
Tuhan Yesus. Jadi dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mendengarkan doa kita itu, dan kemudian menyampaikan itu kepada Bapa di sorga, supaya Bapa mengabulkan doa-doa kita itu yang sesuai dengan kehendaknya. Dan yang keempat, saudara-saudara, ialah bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, menunggu sampai semua musuh-musuhnya, yaitu iblis dan orang-orang yang tidak percaya kepada dia, ya, menunggu mereka semua akan ditaruh di bawah kakinya. Ibrani 10 ayat 12. Sampai musuh-musuhku, dikatakan, akan ditaruhkan di atas kakinya. Artinya bahwa musuh-musuhnya semuanya menyerah, dan baru dia akan datang kemudian untuk yang kedua kalinya. Jadi saudara-saudara, Yesus ada di sana memperhatikan perjuangan kita. Musuh yang melawan kita, dia perhatikan itu, dan dia akan berusaha menolong orang-orang percaya di dalam pergumulan mereka karena pekerjaan si musuh itu, dan akan menaklukkan musuh itu, saudara-saudara, supaya dengan demikian kita bisa lepas dari sana. Yang kelima, yaitu untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Yohanes 14 ayat 3. Kalau aku pergi kepada Bapa, aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, kamu ada juga di sana. Jadi dia juga naik ke sorga, saudara-saudara, karena kasihnya kepada kita. Dia tidak mau berpisah daripada kita. Dia pergi ke sana menyediakan tempat bagi semua orang-orang percaya, supaya di mana dia berada, kita pun berada di sana. Bukan hanya dia yang akan menikmati sorga, kita juga akan menikmati sorga kalau kita sudah meninggalkan kehidupan ini. Dan dia menyediakan tempat itu bagi kita, tempat yang jauh lebih indah dari tempat yang kita miliki di bumi ini, saudara-saudara. Dan yang keenam ialah, saudara, bahwa dia naik ke sorga untuk memberikan kesempatan berdirinya Israel Perjanjian Baru di bumi ini. Israel Perjanjian Baru ialah gerejanya. Jadi supaya gereja Tuhan berdiri di bumi ini. Dan itu sebabnya dia mengutus Roh Kudus, ya. Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 16 ayat 13 sampai dengan 15. Dia mengirim Roh Kudus supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melakukan tugasnya memberitakan Injil keselamatan tentang Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Dan itu dimulai dari Kisah Para Rasul 2, saudara-saudara. Waktu mereka kumpul di Yerusalem, berdoa, dicurahkan Roh Kudus kepada mereka, dan mulai mereka bersaksi. Bersaksi di dalam bahasa-bahasa dari orang-orang yang ada di sekitar mereka yang pada waktu itu, pada hari raya Pentakosta, sedang berkumpul di Bait Allah di Yerusalem, saudara-saudara. Mereka mendengarkan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus di dalam bahasa yang mereka mengerti. Dan mulai dari saat itu, saudara-saudara, Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Dan gereja Tuhan yang dikatakan Israel Perjanjian Baru, yang bukan terdiri dari hanya keturunan Abraham lagi secara jasmani, tetapi keturunan Abraham secara rohani, yaitu semua kita yang percaya kepada Tuhan Yesus menjadi anggota kerajaan Israel Perjanjian Baru. Saudara, untuk itulah Yesus naik ke sorga, sehingga Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan orang-orang yang telah dipilih dan diutus oleh Tuhan, yaitu orang-orang percaya untuk memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus itu. Dan yang terakhir, dia naik ke sorga di dalam kemaha kasihnya kepada semua manusia yang percaya. Bahwa waktu dia ada di bumi ini, kehadirannya sangat terbatas. Hanya di kalangan orang-orang yang menjadi pengikut dia yang berada di Israel pada waktu itu. Karena dia hadir secara jasmani. Tetapi dengan naiknya dia ke sorga, saudara, dia kembali kepada hakikatnya yang semula. Menjadi Tuhan Allah yang maha hadir.
Dan di dalam kemahahadirannya itu, dia hadir di mana-mana di dalam kehidupan orang percaya, melihat keadaan orang percaya, pergumulan yang mereka alami, penderitaan yang mereka alami, perjuangan demi iman yang mereka alami juga. Dia perhatikan itu, dan itu sebabnya sebelum dia naik ke sorga, dia mengatakan kepada para rasul itu pada Matius 28 ayat yang ke-20, aku beserta dengan kamu sampai kepada akhir kesudahan zaman. Jadi dia walaupun duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia bukan hanya duduk di sana, sekaligus dia, saudara, hadir juga di dalam kehidupan semua orang percaya di bumi ini semasa kita ada di sini, menguatkan kita, menolong kita supaya kita menang di dalam kesaksian kita, menyatakan siapa dia dalam kehidupan kita. Itu sebabnya perlu dia harus naik ke surga, kembali kepada hakikatnya yang semula sebagai Allah yang maha hadir. Jadi itulah saudara-saudara yang kita rayakan kalau kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan peristiwa itu peristiwa yang memiliki makna yang sangat banyak. Makna yang sifatnya juga global di dalam kehidupan dan melalui kehidupan orang-orang percaya. Dan itu sebabnya penting kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus itu ke surga, saudara-saudara. Dan kita meyakini sekarang pun dia ada bersama-sama dengan kita. Dia bersama-sama dengan orang-orang percaya di mana-mana. Dan dia mengetahui, bukan hanya mengetahui, tapi turut aktif untuk melibatkan diri untuk menolong kita di dalam semua perjalanan kehidupan kita, supaya kita tetap menjadi orang-orang yang menang karena menyadari dan mengandalkan kehadirannya bersama-sama dengan kita. Ibu-ibu, bersukacitalah memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus itu. Dan apa yang dilakukannya itu, saudara-saudara, adalah demi supaya kita ini semua tetap berbahagia dan bersukacita di dalam kehidupan kita, memiliki Tuhan dan Allah seperti Dia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu tentang peristiwa nyata, fakta sejarah akan kenaikan-Mu ke sorga. Hamba-Mu telah menjelaskan makna dan tujuan penyebab mengapa Engkau harus naik ke sorga setelah Engkau selesai dengan sempurna melakukan tugas-Mu sebagai manusia di bumi ini. Dan kami bersukacita walaupun kami tidak melihat Engkau secara fisik dengan mata jasmani kami, tapi kami menyadari bahwa Engkau juga ada selalu bersama-sama dengan kami, menyertai kami semuanya, murid-murid Tuhan, umat Tuhan, di dalam perjalanan kami di bumi ini, sampai kami suatu ketika akan bertemu dengan Engkau di tempat yang sudah sedang Engkau sediakan bagi kami. Berkati semua ibu-ibu anggota persekutuan Ibu Lydia, berkati keluarga mereka, berkati anggota YPDPA dimanapun Tuhan, berkati gereja-Mu dikala kami akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, supaya kami semua bersukacita merayakan itu, karena kami tahu bahwa benar segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan adalah demi keluasan kerajaan-Mu dan demi supaya umat Tuhan secara sempurna menjadi orang-orang yang suatu ketika berkumpul bersama dengan Engkau di tempat yang sudah Engkau sediakan itu di sorga. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati juga persembahan-persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu demi kerajaan Tuhan. Berkati keluarga mereka, berkati mata pencaharian mereka, berkati kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan biarlah Tuhan juga mereka ini semuanya tetap mengandalkan Engkau dalam segala sesuatu yang mereka butuhkan. Genapilah janji-Mu itu yang mengatakan Tuhan dalam firman-Mu, bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kami berdasarkan kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Dengarlah juga doa kami yang akan kami doakan bersama-sama dengan iman, yaitu doa yang Engkau ajarkan
kepada orang-orang percaya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, tapakilah jalan hidupmu dengan sukacita. Andalkanlah Tuhan selalu dalam perjalananmu dan terimalah berkat-Nya. Maka biarlah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia yang dari Allah Bapa, persekutuan, penyertaan, dan bimbingan dari Roh Kudus, itulah yang akan menyertai setiap saudara dan menyertai semua mereka yang kita kasihi dimanapun mereka berada. Sore hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Amin. Tuhan Yesus memberkati.